Taiwan melaporkan 10 kasus baru tanggal 17 Maret, semuanya tertular di luar negeri. Hingga kini jumlah kasus di dalam negeri telah mencapai 77 orang. Selain 5 anggota wisata Turki, kini 4 anggota lainnya juga tertular. Satu pasien berikutnya merupakan anggota dari grup wisata Mesir. 5 lainnya adalah penderita yang pernah berkunjung ke Austria, Republik Ceko, Islandia, Prancis, dan Jerman. Seiring meningkatnya jumlah kasus penularan di luar negeri, Pusat Komando Epidemi Sentral menerapkan 3 buah mekanisme. Bila berkunjung ke negara dengan level peringatan ketiga tanpa alasan mendesak dan akhirnya tertular, selain tidak mendapatkan subsidi karantina dan biaya ditanggung sendiri, nama penderita juga akan diumumkan. 对于外籍人士从第三级这样的区域来到的，那我们要求要自付必须的费用。外籍人士短期来的了好，那当然有一些必要的，我们个案会有个案的处理的方式。 Seluruh pengunjung dari zona wisata level 3 akan dikontrol, semua wisata gratis ditiadakan. Pengunjung yang datang ke Taiwan harus memiliki alasan spesifik dan tetap akan menjalankan karantina rumah selama 14 hari. Daftar negara Asia yang dikontrol meliputi Jepang, Singapura, Korea Utara, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timur Timur, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India, dan Maladewa. Seluruhnya dinaikkan menjadi level 3. Terkait masalah PMA dan kondisi epidemi parah di Asia Tenggara, CECC akan menghentikan perekrutan PMA untuk sementara waktu dan PMA yang ada di Taiwan untuk tidak pulang dahulu. Majikan didorong untuk mempertimbangkan lanjut kontrak atau perekrutan dari dalam negeri. Majikan juga harus menyertakan spesifikasi karantina rumah. Seiring kasus COVID-19 di Filipina yang telah menembus angka 100 dan 2 kasus kematian, pemerintah menutup seluruh bursa saham mulai tanggal 17 yang menjadi negara pertama yang menutup bursa finansial. Setelah Manila menerapkan isolasi kota tanggal 16, Presiden Duterte mengumumkan isolasi Pulau Luzon dengan populasi 57 juta warga hingga tanggal 12 April. Jumlah kasus di Malaysia mencapai 550 orang. Kasus kontaminasi klaster juga terjadi pada 125 orang di Masjid Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia mengumumkan penutupan negara mulai tanggal 18 hingga akhir Maret yang melarang warga asing masuk dan warga mereka ke luar negeri serta menutup seluruh pertokoan. Jumlah kasus di Thailand juga hampir mencapai 150 orang. Pemerintah setempat mengumumkan pengunduran Festival Songkran yang semula dijadwalkan dari tanggal 13 hingga 15 April untuk mencegah kontaminasi massal. Thailand juga mengumumkan penutupan bar, arena tinju, bioskop, dan seluruh sekolah di seluruh negara. Walau jumlah kasus di Korea Selatan menunjukkan penurunan pada hari ini, Gereja River of Grace di kawasan selatan Gyeonggi-do telah mengabaikan instruksi pemerintah dan tetap mengadakan kebaktian hingga memicu kontaminasi klaster sebanyak 50 orang. Karena jemaat percaya bahwa menyemprotkan larutan garam untuk membunuh kuman, maka mereka semua menggunakan pipa yang sama. Koresponden kantor berita Tasnim Iran di Teheran mengutip pernyataan Menteri Kesehatan bahwa dari ke-10 juta warga yang diperiksa ada 210 ribu warga yang menunjukkan gejala COVID-19. Saat ini Iran merupakan negara ketiga terparah di dunia setelah Tiongkok dan Italia. Otoritas setempat telah mengerahkan staf mereka untuk mendesinfeksi jalan namun masih belum berencana untuk mengisolasi kota. Mesir juga melaporkan 130 kasus positif dan kematian. Namun WHO memprediksi angka ini jauh lebih tinggi karena keterbatasan jumlah reaktan pemeriksa. Pelaku usaha hotel menderita dampak imbas dari epidemi COVID-19. 1 minggu setelah penutupan The Landis Hotel Taichung awal Maret, The Landis Hotel Taipei yang berada di bawah naungan Landis Hospitality Group juga dikabarkan mewajibkan cuti 6 hari tanpa gaji setiap bulannya selama 3 bulan mulai 1 April. Statistik Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan hingga 15 Maret, ada 109 perusahaan yang menerapkan cuti tanpa gaji, atau lebih banyak 68 perusahaan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, dan berimbas terhadap 3.835 karyawan atau bertambah 2.173 orang. Industri yang menerapkan cuti tanpa gaji pada utamanya meliputi sektor wisata dan perhotelan. Pelaku usaha yang menerapkan cuti tanpa gaji ini juga harus menyertakan bukti nyata pengurangan produksi. Lesunya kondisi sektor perhotelan dikhawatirkan akan memicu gelombang cuti tanpa gaji.